down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Pembahasan bab 1. Kolonialisme dan imperialisme memiliki arti penjajahan atau penguasaan terhadap suatu daerah dan suatu bangsa oleh bangsa lain. Kolonialisme merupakan suatu sistem ketika suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain. Negara yang dikuasai biasa disebut dengan negara koloni. Imperialisme merupakan suatu penjajahan langsung yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain. Penjajahan dilakukan dengan membentuk pemerintah jajahan atau dengan menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan di daerah jajah. Kekuasaan Kerajaan Romawi Timur berakhir setelah jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan kekuasaan Turki Utsmani. Hal tersebut berakibat tertutupnya perdagangan di Laut Tengah bagi orang-orang Eropa. Kekuasaan VOC. Tujuan kedatangan Belanda ke Indonesia adalah berdagang rempah-rempah. Tujuan dibentuk VOC adalah menghindari persaingan di antara para pedagang Belanda sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal, memperkuat posisi Belanda dalam persaingan dengan bangsa Eropa ataupun dengan bangsa Asia lainnya, dan membantu pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol dalam bidang keuangan. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Both. Pada tahun 1610, Peter Both mendirikan pos perdagangan di Banten. Peter Both kemudian meninggalkan Banten dan berhasil memasuki Jayakarta. Pada waktu itu, penguasaan Jayakarta adalah Pangeran Wijayakrama yang sangat terbuka dalam hal perdagangan. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. A. Perang melawan Portugis dan kongsi dagang VOC. 1. Aceh melawan Portugis dan VOC. Perkembangan Aceh yang begitu pesat dipandang oleh Portugis sebagai ancaman. Oleh karena itu, Portugis berupaya untuk menghancurkan Aceh. Pada tahun 1523, Portugis melancarkan serangan ke Aceh. Kembali Portugis tahun berikutnya melancarkan serangan ke Aceh. Beberapa serangan ini mengalami kegagalan. Yang kedua, Maluku angkat senjata. Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Mereka memusatkan aktivitasnya di Ternate. Tidak lama berselang, orang-orang Spanyol juga memasuki Kepulauan Maluku dengan memusatkan kedudukannya di Tidore. Terjadilah persaingan antara kedua belah pihak. 3. Sultan Agung melawan J.P. Kon. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal di Kerajaan Mataram pada masa pemerintahan Sultan Agung. Mataram mencapai zaman keemasan. Cita-cita Sultan Agung antara lain mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. 4. Perlawanan Banten. Banten memiliki posisi yang strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, sejak semula Belanda ingin menguasai Banten, tetapi tidak pernah berhasil. Akhirnya, VOC membangun bandar di Batavia pada tahun 1619. 5. Perlawanan Goa. Kerajaan Goa merupakan salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara. Pusat pemerintahannya berada di Sumba Opu yang sekaligus menjadi pelabuhan kerajaan Goa. 6. Rakyat Riau angkat senjata. Ambisi untuk melakukan monopoli perdagangan dan menguasai berbagai daerah di Nusantara terus dilakukan oleh VOC. Di samping menguasai Malaka, VOC juga mulai mengincar Kepulauan Riau. 7. Pemberontakan orang Cina di Batavia. Sejak abad ke-5, orang-orang Cina sudah mengadakan hubungan dagang ke Jawa dan jumlahnya pun semakin banyak. Pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam, pedagang Cina yang tinggal di daerah pesisir yang menikah dengan penduduk Jawa khususnya di Batavia. 8. Perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Perlawanan terhadap VOC di Jawa kembali terjadi. Perlawanan ini dipimpin oleh bangsawan kerajaan yakni Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Perlawanan berlangsung sekitar 20 tahun. B. Perang melawan penjajahan Belanda. 1. Perang Tondano. Perang Tondano meliputi
Perang Tondano pertama pada tahun 1808. Yang kedua, Perang Tondano II pada tahun 1809. 2. Perang Pattimura yang dilaksanakan pada tahun 1817. Maluku dengan hasil rempah-rempahnya diibaratkan bagaikan mutiara dari timur. Kekayaan yang diibaratkan bagaikan mutiara dari timur itu senantiasa diburu oleh orang-orang Eropa. 3. Perang Padri. Perang Padri di Sumatera ini dapat dibagi dalam 3 fase. Yang pertama, pada tahun 1821 sampai 1822. Fase kedua 1825 sampai 1830. Kemudian yang fase ketiga pada tahun 1830 sampai 1837 atau 1838. Perlawanan di Bali. Pada abad ke-19, di Bali sudah berkembang kerajaan-kerajaan yang berdaulat, misalnya Kerajaan Buleleng, Karangasem, Klungkung, Gianyar, Badung, Jembrana, dan lain-lain. 6. Perang Banjar. Di Kalimantan Selatan pernah berkembang Kerajaan Banjar atau Banjarmasin. Wilayah Kesultanan Banjarmasin ini pada abad ke-19 meliputi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. 7. Perang Aceh. Perang Aceh ibarat Serambi Mekah merupakan daerah dan kerajaan yang berdaulat. Rakyat bebas beraktivitas, beribadah, dan berdagang dengan siapa saja di mana saja. Tetapi kedaulatan mulai terganggu karena keserakahan dan dominasi Belanda. 8. Perang Batak. Batak merupakan nama kawasan sekaligus nama suku. Suku Batak ada beberapa kelompok Batak, misalnya Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Mandailing, dan Batak Pakpak. Batak sebenarnya berada di daerah-daerah kompleks perkampungan yang disebut dengan huta.